suweng, suwenge teng derenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak leres sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Halo juga ayah bunda yang luar biasa hebatnya, yang tak kalah hebatnya dengan putra-putrinya. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan baik, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga semuanya masih semangat ya dalam mengikuti daring kali ini. Nah, bertemu kembali. Malam ini kalian akan belajar bersama Ibu Fia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku tematiknya serta alat tulisnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tematik memasuki tema 3 ya. Jadi disiapkan buku tema 3-nya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita membaca doa dulu ya sayang, agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti. Oke sayang? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah dong, kan semuanya anak-anak yang hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3 yaitu lebih peduli terhadap lingkungan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan dibuka ya bukunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harap setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu melalui video ini, yang pertama Ibu harap kalian dapat menyebutkan tahapan budidaya tanaman padi. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, Ibu harap kalian dapat menjelaskan gambaran mengenai bentang alam Indonesia dengan baik. Yang keempat, Ibu harap kalian dapat menyebutkan sikap bijak dan tidak bijak dalam memanfaatkan tumbuhan. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Tentunya sudah siap dong. Nah, kalian tahu padi? Tentunya tahu dong. Mungkin di sekitar rumah kalian ada sawah ya. Nah, di sawah tersebutlah padi ditanam. Padi itu apa sih? Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia tentunya. Karena penduduk Indonesia itu kan makanan pokoknya nasi ya. Nah, nasi kan berasal dari padi. Jadi padi merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Kalian tahu proses budidaya tanaman padi? Mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu ya. Nah, agar kalian lebih mengetahui bagaimana proses budidaya tanaman padi, silahkan simak ya penjelasan dari Ibu berikut ini. Nah sayang, penduduk Indonesia itu kan sebagian besar makanan pokoknya nasi ya. Lalu apakah kalian tahu bagaimana proses padi agar berubah menjadi nasi yang bisa kita konsumsi setiap harinya? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses padi tersebut bisa diolah menjadi sebuah nasi yang bisa kita makan setiap harinya. Dalam budidaya tanaman padi, lahan basah yang pertama kali dilakukan adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai media tumbuh tanaman padi. Nah, tahapannya itu meliputi pembajakan sawah. Nah, bisa dilakukan dengan peralatan tradisional seperti garu dan luku, atau menggunakan peralatan bermesin berupa traktor.
Nah, proses selanjutnya yaitu menyemai benih sayang. Nah, menyemai benih itu menebar benih padi atau gabah. Nah, biasanya bibit siap tanam itu pada kisaran 2-3 minggu. Nah, bibit diambil secara menyeluruh termasuk tanahnya juga loh. Kemudian dipindah ke lahan sawah. Nah, cara menanam padi seperti ini sayang. Bibit padinya itu ditancapkan ke dalam tanah, di lahan sawah ya tentunya, yang digenangi air sedalam 10-15 cm biasanya ya. Nah, terus jarak tanamnya itu sekitar 20 cm. Bisa terlihat kan betapa rapinya. Padi juga memerlukan perawatan tentunya seperti tanaman lain. Nah, bagaimana cara merawat tanaman padi? Nah, kita beri pupuk, terus kita memberikan obat agar hama-hama yang ada dalam tanaman padi hilang. Terus kita juga bisa melakukan penyiangan agar rumput-rumput liar tidak tumbuh. Itu ya yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman padi. Nah, masa panen padi yaitu setelah padi menguning sekitar 3 bulan ya biasanya. Nah, maka padi siap untuk dipanen dengan cara mengetam atau menyabit atau dengan mesin ya. Nah, yang sering kita jumpai mungkin menyabit ya. Nah, agar gabahnya tersebut bisa rontok dari akar-akarnya. Nah, kemudian gabah hasil panennya itu dijemur sayang. Setelah itu, jika sudah kering baru deh bisa dijual atau disimpan atau langsung digiling agar menjadi beras. Sehingga berasnya itu bisa kita konsumsi. Nah, cara padi agar menjadi beras itu bisa dengan cara menggilingnya dengan mesin ataupun dengan menumbuknya dengan lesung agar mengelupas deh kulit gabahnya itu. Nah, sayang, agar seimbang terhadap tanaman yang telah memenuhi kebutuhan kita setiap harinya, kita juga harus memperlakukan tanaman tersebut agar terus bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, caranya tuh seperti apa? Yang pertama, kita menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Kemudian menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terus menjaga kelancaran saluran irigasi, terus penggunaan beras sesuai kebutuhan ya, dan penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Itu ya yang bisa kita lakukan. Nah, sayang, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu disebutnya lingkungan. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bentang alam Indonesia. Bu, bentang alam itu apa sih? Nah, bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sawah, pantai, lembah. Nah, itu ya bentang alam. Nah, berikut bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, pertama ada pantai. Pantai adalah tempat yang perbatasan langsung dengan lautan. Nah, daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, objek wisata, dan pembuatan kerajinan khas pantai tentunya. Nah, penduduk di sekitar pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, petani, dan sektor pariwisata. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, biasanya itu penduduk sekitar dataran rendah itu banyak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Nah, kita nih daerah Balaraja itu termasuk dataran rendah ya sayang. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Nah, penduduknya banyak yang bekerja di perkebunan seperti kebun teh, kopi, jeruk, dan lain sebagainya.
Nah, sayang karena proses menjadi nasi itu begitu panjang sekali, jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan nasi. Oke, sayang. Jadi kalau makan secukupnya ya, jangan berlebihan. Jika memang kurang kan bisa nambah, agar nasinya tidak terbuang dengan sia-sia. Kasian kan petaninya sudah lelah memproses padi tersebut. Nah, makanya kita harus hargai proses para petani yang ada di Indonesia. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana proses mendapatkan nasi. Nah, pertama kan sawahnya dibajak tuh ya hari pertama. Lalu hari ke-21 sampai hari ke-30 itu padi ditanam setelah bibitnya tumbuh. Kemudian hari ke-100 padi mulai berbiji. Setelah hari ke-120 padi dipanen. Kemudian hari ke-122 padi diambil dari sawah. Dan hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Dan biji padi siap jadi beras hari ke-132. Ini ya betapa panjang sekali proses menjadi nasi. Ada kurang lebih 132 hari sayang. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan nasi ya. Adapun kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, proses budidaya tanaman padi agar menjadi nasi yang kita konsumsi membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya, yaitu sekitar 100 hari ya, 100 hari lebih untuk memanen padi yang telah ditanam. Dan tanaman padi tersebut harus kita rawat tentunya dengan cara memberi pupuk, menanggulangi hama, serta penyiangan. Adapun bentang alam Indonesia berupa pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga keseimbangan lingkungannya. Dan pesan Ibu untuk malam ini, kita patut bersyukur sayang atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah makanan tersebut dikarenakan di luar sana masih banyak orang yang tak seberuntung kita. Nah, adapun tugas kalian buka ya halaman 5. Di sana ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian halaman 10. Yaitu tabel 1.2 ya. Kemudian halaman 15, tabel 1.3 dan halaman 17. Nah, untuk halaman 17 cukup kerjakan nomor 3 dan 4-nya saja ya. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Nah, bagaimana sayang pembelajaran malam ini? Apakah menarik? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran malam ini? Semoga dari tujuan pembelajaran hari ini tercapai ya. Semoga anak-anak Ibu paham mengenai materi malam ini. Adapun jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Jangan ragu, oke? Nah, untuk tugas-tugasnya bisa dilanjutkan besok juga jika tidak selesai malam ini. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Terima kasih ya atas semangatnya. Terima kasih juga Ayah Bunda atas kerjasamanya, atas waktunya, dan kesetiaannya selama ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya selalu. Memakai masker jika hendak ingin keluar rumah. Rajin mencuci tangan, dan jangan lupa pembiasaan baiknya selalu dikerjakan. Ditunggu foto-foto kegiatannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.